Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin ingin mempresentasikan hasil laporan tugas Project Based Learning EDA dan regresi linear. Nah, sebelum lanjut, mungkin kelompok satu itu terdiri dari anggota dengan saya sendiri Fikri Latif Anwar dengan NIM 1101223302. Selanjutnya itu Rafael Sutrahitu 1101220344. Selanjutnya itu Yoel Coco Ginting dengan NIM 1101220075. Selanjutnya yaitu Gusti Danu Kedaton 1101220189. Nah, selanjutnya itu Emrayhan Nasution dengan NIM 110122333018, tapi dia sedang sakit jadi tidak bisa mengikuti presentasi. Oke, selanjutnya yaitu latar belakang itu sendiri. Pengembangan teknologi informasi dan komputasi telah memungkinkan pengumpulan data yang lebih besar dan lebih cepat dalam berbagai bidang, termasuk dalam pendidikan tinggi. Data tersebut seringkali menjadi elemen kunci dalam pengambilan keputusan yang efektif, termasuk dalam administrasi dan pengelolaan program-program pendidikan di perguruan tinggi. Nah, selanjutnya yaitu ada pengertian dari EDA sendiri, yaitu suatu pendekatan analisis data yang digunakan untuk memahami karakteristik, pola, dan hubungan dalam data tanpa membuat asumsi sebelumnya. EDA membantu dalam mengidentifikasi, mengeksplorasi antar variabel dan menyajikan data dalam format yang lebih mudah dipahami. Selanjutnya yaitu ada pengertian dari regresi linear sendiri, yaitu metode statik yang digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara satu variabel respon, dan satu atau lebih variabel independen, yaitu variabel prediktor. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Coco. Oke, selanjutnya ada rumus masalah, ada 3 rumus masalah. Yang pertama, bagaimana hubungan antara nilai UTS dengan nilai UAS mahasiswa. Yang kedua, bagaimana cara memprediksi nilai UAS jika nilai UTS diketahui. Yang ketiga, bagaimana persamaan regresi atau antara UTS dengan nilai UAS mahasiswa. Oke, next slide. Next slide-nya ada tujuan dan manfaat. Tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk melengkapi tugas mata kuliah probabilitas dan statistika, yaitu untuk mengetahui probabilitas lebih jauh, mulai dari cara menghitungnya dan memahami konsep distribusi binomial yang merupakan dari probabilitas itu sendiri. Manfaat dan penelitian laporan ini antara lain ada 3. Yang pertama, mengetahui hubungan antara nilai UTS dengan nilai UAS mahasiswa. Yang kedua, mengetahui cara memprediksi nilai UAS jika nilai UTS diketahui. Yang ketiga, mengetahui persamaan regresi antar tendensi atau tendensi sentral adalah konsep, ada media, ada modus yang F itu ada range dengan rumus yang tertera, dan yang ke equartile range, dan yang ke H-nya ada variance, dan yang I-nya ada standar deviasi. Dan selanjutnya bakal dilanjutin oleh teman saya tentang regresi linear. Baik, regresi linear pada probabilitas dan statistika adalah metode analisis statistik untuk memodelkan hubungan linear antara satu atau lebih variabel independen dalam kurung prediktor dan variabel dependent dependent continue. Terdapat 2 bentuk umum regresi linear sederhana, satu variabel independen, dan regresi linear berganda lebih dari satu variabel atau dependent.
Tujuan regresi linear adalah menemukan garis atau model yang paling baik mewakili hubungan antar variabel menggunakan metode kuadrat terkecil untuk meminimalkan selisih antara data aktual dan nilai yang diprediksi oleh model. Selanjutnya ada rumus regresi linear. Yang pertama mencari nilai B, selanjutnya mencari nilai Y, dan terakhir koefisien kolerasi. Oke, next. Selanjutnya dasar teori sentral tendensi. Sentral tendensi adalah konsep dalam statistik deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan data melalui nilai tunggal yang mewakili pusat atau lokasi distribusi data. Sentral tendensi memiliki 3 ukuran utama, yaitu mean, median, dan mode. Adapun pemilihan ukuran sentral tendensi bergantung pada jenis data, distribusi data, dan tujuan analisis. Next. Selanjutnya ada dasar teori regresi linear. Regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi hubungan linear antara dua variabel. Dalam regresi linear sederhana, kita memiliki satu variabel independen X dan satu variabel dependen Y. Dan kita mencoba menemukan garis lurus atau sering kita sebut dengan garis regresi yang paling baik menggambarkan hubungan antara keduanya. Dasar teori regresi linear sederhana melibatkan konsep-konsep berikut. Ada 7 konsep, yaitu yang pertama model regresi linear, selanjutnya tujuan model, yang ketiga estimasi koefisien regresi, yang keempat uji signifikansi koefisien, yang kelima ada uji signifikansi model, selanjutnya koefisien determinasi, dan terakhir ada asumsi regresi linear. Oke, next. Nah, ini gambar flowchart dari kelompok kami. Awal dari mulai flowchart ini melibatkan latar belakang, tujuan, kajian pustaka, proses perhitungan sampai dengan saran dan selesai. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Metode penelitian yang kelompok kami pakai yaitu penelitian sekunder. Penelitian sekunder adalah metode penelitian di mana peneliti menggunakan data atau informasi yang telah dikumpulkan oleh orang lain. Jadi data yang sudah diberi oleh Ibu Anissa itu jadi tersebut ada pada gambar jadi nilai Q1 dan nilai Q2. Selanjutnya. Nah, di sini ada pengukuran sentral tendensi yaitu analisis ya. Mungkin di sini ada stemplot pada nilai UTS yaitu atau Q1. Nah, ini adalah stemplot pada nilai UTS. Selanjutnya yaitu ada box plot pada nilai UTS. Nah, pada box plot ini kita dapat menemukan nilai modus yaitu modus pada nilai UTS atau Q1 itu yaitu 0 dan min pada nilai UTS yaitu 55,45 dan median pada nilai UTS yaitu 59. Nah, selanjutnya sama seperti sebelumnya stemplot pada nilai UAS jadi ada perbedaannya mungkin data Q2. Nah, box plot yang pada nilai UAS ini kita mendapatkan min, modus dan median itu yang berbeda karena data Q1 dan Q2 kan berbeda ya. Jadi min pada nilai UAS itu yaitu 48 dan modus pada nilai UAS itu yaitu sama 0 karena data yang paling banyak muncul itu 0 ya. Jadi 0 dikatakan sebagai modus. Nah, selanjutnya itu median dari nilai UAS yaitu 50. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke pengolahan data tentang regresinya. Yang pertama itu ada tabel regresi. Jadi dari data yang udah kita peroleh Q1 sama Q2 itu kita masukin ke Q1 itu masuknya ke X dan Q2 masuknya ke Y. Itu bisa lihat sendiri. Terus ada
kemudian ada sigma X, sigma Y, dan sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan juga ada sigma XY. Itu adalah gabungan atau jumlah dari data-data yang ada. Oke, boleh next. Kemudian kita masuk ke perhitungannya. Yang pertama itu ada mencari nilai B dan juga nilai A-nya. Menggunakan rumus yang sudah ada pada dasar teori atau sudah dijelaskan tadi, kita mendapat nilai B yaitu 0,633105. Sedangkan untuk nilai A itu 517,24. Selanjutnya itu dari mencari nilai B dan juga nilai A, kita mendapatkan persamaan Y yaitu A plus B kali X, yaitu 517,24 plus 0,633105 dikali X-nya. Kemudian kita juga mencari koefisien korelasinya, itu mendapatkan nilai 0,72. Next. Nah, berikut adalah grafik dari regresi linearnya, di mana ada grafik XY. Nah, sesuai yang udah kita tahu tadi, begitu datanya dari X dan data dari Y kita masukin, mendapatkan grafik dengan titik-titik penghubungan sebagai berikut. Oke, boleh di next. Selanjutnya tentang soal prediksi. Nah, setelah menemukan persamaan regresi, kita bisa dapat memprediksi nilai UTS dan UAS. Maaf, Bu, ini typo. Harusnya nilai UTS dan nilai UAS. Untuk soal prediksinya itu bagaimana menentukan nilai UTS seseorang jika UAS seseorang jika UTS-nya diketahui. Misalkan nilai UTS orang itu adalah 80, maka nilai UAS-nya kurang lebih 567. Nah, untuk nilai UAS ini udah pasti salah karena tidak mungkin mendapatkan 567. Kenapa mendapatkan data demikian? Karena data yang kita gunakan atau data yang kita peroleh itu tidak signifikan atau tidak terjadi perubahan yang benar, karena bisa jadi di UTS dia 80 tetapi nilai UASnya tidak masuk. Dia tidak masuk saat UAS, artinya nilainya 0. Makanya dari situ kita tidak bisa memprediksi kejadian yang terjadi gitu. Boleh di next, Vic. Oke, mungkin kesimpulan dari materi ini yaitu mata kuliah ini memberikan dasar yang kuat bagi mahasiswa untuk memahami cara menghadapi data dan berbagai konteks termasuk pendidikan tinggi. EDA dan regresi linear memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang data sebelum mengambil keputusan, dan ini menjadi bagian penting dalam mengelola program-program pendidikan. Dengan demikian, mata kuliah EDA dan regresi linear dalam konteks mata kuliah ini membantu mahasiswa untuk memahami data yang lebih baik, mengembangkan keterampilan analisis, dan mempersiapkan mereka untuk karir yang membutuhkan pemahaman data yang lebih kuat. Selanjutnya, saran kami dalam penelitian laporan ini yaitu didasarkan agar mata kuliah ini mencakup praktikum yang melibatkan analisis data secara praktis. Mahasiswa akan mendapatkan manfaat yang lebih besar jika mereka memiliki kesempatan untuk menerapkan konsep EDA dan regresi linear dalam kasus nyata, seperti analisis data, evaluasi program, atau data akademik lainnya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.